Dalam menentukan kebutuhan murid, salah satu aspek lainnya yang harus kita kuasai adalah bagaimana cara kita menggali minat murid di dalam kelas. Dan minat murid tersebut menjadi salah satu kunci dalam pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, saya Cecep Hasanuddin. Dari video ini kita akan lebih paham lagi terkait dengan bagaimana cara menggali minat murid di dalam kelas dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena menggunakan minat dalam sebuah pembelajaran di dalam kelas banyak sekali keuntungannya. Ini juga disebutkan oleh Tomlinson begitu ya, dalam sebuah bukunya pastinya. Pastinya yang pertama adalah bagaimana murid itu bisa akhirnya cinta, bagaimana mereka jatuh cinta kepada sekolah karena ada keterikatan antara sekolah dan juga dirinya dalam proses pembelajaran. Kedua, pastinya meningkatkan motivasi belajar murid karena mereka itu belajar sesuai dengan keinginan mereka dan juga apa yang mereka sukai. Ketiga, mendemonstrasikan setiap keterhubungan antara pembelajaran yang satu dengan pembelajaran yang lainnya. Dan yang paling penting yang terakhir nih, jadi jembatan antara minat yang disukai atau sesuatu yang disukai oleh muridnya ke sesuatu yang akan mereka capai, ke sesuatu yang akan mereka temui secara baru yang sebelumnya mereka belum ketahui. Jadi minat murid dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebuah respon terarah atau sebuah keadaan mental untuk sebuah respon yang terarah dari suatu objek tertentu yang menyenangkan ataupun yang memberikan kepuasan dirinya. Dan minat ini dibagi ke dalam dua jenis, ada minat situasional, ada minat individu. Minat situasional berarti sebelumnya murid tersebut tidak suka dengan sesuatu. Tapi setelah gurunya menerangkan, setelah gurunya memberikan materinya, setelah gurunya baik begitu ya dalam memberikan pelajaran tersebut, akhirnya si murid tersebut jadi suka terhadap sesuatu tersebut sehingga menjadi minat bagi dirinya. Yang kedua yaitu adalah minat individu. Nah, minat individu ini langsung ada dalam dirinya sendiri. Berbeda dengan minat situasional itu yang memang akhirnya baru bagi dirinya. Kalau minat individu ini sudah dia kuasai, sudah dia sukai sejak dari dulu dan dia bawa ke dalam kelas. Tapi problemnya itu kadang dari kita sebagai guru tuh gak tahu bagaimana cara menarik minat murid itu di dalam kelas. Nah, di sini ada beberapa tips yang bisa kita berikan bagaimana cara menarik minat murid di dalam kelas. Yang pertama yaitu berikan banyak hook atau bukan hook ya, kejutan ataupun surprise kepada murid di dalam kelas, terutama di awal-awal pembelajaran. Misalnya dengan humor, misalnya dengan video yang mereka belum kuasai, atau dengan sesuatu yang akhirnya bikin mereka terkejut dengan hal-hal yang belum mereka ketahui sebelumnya. Yang kedua yaitu menciptakan konteks pembelajaran yang menghubungkan dengan minat individu murid tersebut. Sehingga terbangun tuh semangatnya untuk bisa digali minat-minat lainnya dan juga untuk bisa lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Ketiga yaitu mengkomunikasikan manfaat belajar pada hari tersebut sehingga nanti dalam pikirannya murid-murid tersebut juga akhirnya oh ternyata ada manfaatnya, ada sesuatu yang dia dapatkan dalam pembelajaran di hari tersebut. Dan yang terakhir memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk bisa lebih mengeksplor diri mereka dengan satu metode yaitu problem based learning. Dari problem based learning ini kita bisa akan mengetahui berbagai minat-minat murid di dalam kelas kita. Kita juga harus bisa begitu ya menguasai area-area minat dari setiap murid-murid kita. Misalnya ada area seni, mulai dari seni rupa, seni lukis, dan juga seni-seni lainnya. Ada juga literatur, area di mana banyak sekali murid yang suka, mulai dari prosa, puisi, esai, dan juga lainnya. Ada area teknologi yang mungkin generasi Z sekarang sangat menguasai area tersebut. Ada area olahraga dalam ruangan ataupun olahraga luar ruangan. Ada juga atletik, ilmu sains, ilmu politik, jurnalistik, dan juga area-area lainnya yang bisa kita kembangkan di dalam kelas yang nantinya bisa menjadi minat baru bagi para murid-murid tersebut. Atau misalnya dari mereka datang dari rumah ke dalam kelas sudah punya minat-minat tersebut, kita bisa kembangkan lagi atau bisa kita berikan suatu
cara agar dia bisa menguasai minat tersebut di bidang tersebut. Ada mode ekspresi secara lisan, mau dia pidato, ceramah, storytelling, dan juga lainnya. Ataupun mode ekspresi tulisan, esai, makalah, dan juga lainnya. Atau ingin bikin rancang bangun, terutama untuk hubungan matematika dan juga lainnya ya. Ada 3 dimensi, 2 dimensi, dan juga lainnya. Ada juga artistik, bisa ke desain grafis, ilustrasi, fotografi, dan juga lainnya. Atau misalnya lainnya ada di area mode ekspresi abstrak seperti ide-ide ya, ini lebih organisasi. Ini lebih ke organisasi nih, banyak juga yang suka ke leadership dan juga lainnya. Ataupun di ekspresi-ekspresi lainnya yang juga bisa kita kembangkan. Nah, coba kita masukkan ke dalam contoh begitu ya. Kembali ke guru bahasa Inggris lagi. Kalau tadi ada teks deskriptif ataupun naratif di materi sebelumnya tentang readiness, saya akan bawa sekarang teks prosedur. Nah, di teks prosedur ini misalnya guru bahasa Inggris tersebut ini memberikan sebuah tugas misalnya ya untuk membuat sebuah teks prosedur. Kita sudah menyampaikan terlebih dahulu ke materinya, tujuan pembelajarannya, dan juga lainnya. Pada saat tes tersebut atau misalnya keterampilan untuk membuat sebuah teks prosedur dalam kelas, nanti kita sebagai guru bisa menyediakan 2 alternatif nih. Pengen misalnya kita limitasi saja deh batasan minatnya, tapi anak-anak juga bisa tetap memilih. Misalnya kita cukup ada 5 area minat yang ingin diberikan, misalnya area minat memasak, area minat tutorial komputer, ataupun area minat lainnya yang memang bisa dijadikan contoh untuk tutorial. Atau kita bisa juga berikan lebih bebas lagi pakai minat individu. Kita cukup berikan saja tugas membuat teks prosedur dan nanti anak-anaknya tinggal milih mau area mana yang ingin mereka buat teks prosedurnya sesuai dengan minat individu mereka. Jadi 2 alternatif cara tersebut bisa kita pakai dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan minat sehingga nantinya kebutuhan murid di dalam kelas bisa terpenuhi. Nah, itu dia sedikit gambaran terkait dengan cara mengidentifikasi kebutuhan murid berdasarkan minat dalam pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.